ibadah juga diharapkan menjadi tempat dakwah dan fungsi. Diharapkan tidak hanya menjadi ikon nasional saja, tapi juga internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Semoga kalian selalu diberikan berkatan dan juga keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya ialah Angelic Paulina. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info-info yang terkini kepada kita. Oke, kali ini saya akan react video yang bertajuk terkini Masjid Terapung dan Museum Rasulullah Al-Jabar. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video. Jadikan masjid ini berkah bagi Jawa Barat, berkah bagi Indonesia, berkah bagi kerabat dan dunia. Al-Fatihah. Peresmian ya, peresmian masjidnya. Gila, diresmikan ya. Nanti kita tengok videonya sampai habis ya. Masjid Terapung. Wih. Di kawasan Gede Bage Bandung yang planningnya merupakan cikal bakal dari area lokasi Bandung Teknopolis pada 30 Desember 2022 kemarin telah diresmikan Masjid Raya Al-Jabar dengan konsep Masjid Terapung. Masjid Raya Al-Jabar, konsep Masjid Terapung. Oh, oke. Desain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini dengan segala keunikan, kemegahan, dan kecanggihannya diharapkan tidak hanya menjadi ikon nasional saja, tapi juga internasional. Dengan nilai proyek sebesar 1 triliun, masjid ini diharapkan menjadi tempat memobilisasi kekuatan umat. Selain tempat ibadah, juga diharapkan menjadi tempat dakwah dan fungsi pendidikan. Al-Jabar diambil dari Asmaul Husna yang artinya Zat yang Maha Memaksa. Oh, Al-Jabar. Dengan struktur baja, ini masjid ini didesain dengan mengambil rumus matematika berupa 3 dimensi. Oh, 3D, 3 dimensi ya. Dengan bentuk kaca-kaca segitiga yang unik, disusun bagai sisik ikan dengan jumlah 6.136 lembar kaca, membuat bagian dalam masjid akan lebih hidup saat sinar matahari menerobos masuk ke dalam masjid. Oke. Paduan dari lengkungan rangka tembok putih juga mempercantik bangunan ini. Oke, ini konsep di Di dalamnya. bagian pintu utama saat akan masuk ke masjid ini terdapat motif batik Megamendung asal Cirebon yang terkenal karena sudah sering dipakai di instansi ternama, seperti misal dipakai di interior kursi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Oke. Bedanya motif Megamendung yang berada di sini sudah dikombinasikan dengan geometri Islam. Oke. No, ada skeleton lagi di masjid nih. Oke. Di bagian dalam dari transisi masjid ada mezanin, yaitu balkon tempat ibadah bagi para wanita. Ini bagian Dan atas di bagian transisi bagian bawah inilah di sudut-sudut tiangnya dipenuhi lampu-lampu bergaya Turki. Meski style dari lampunya kental dengan pengaruh Timur Tengah, namun rupanya lampu ini adalah produk lokal yang diproduksi di Kampung Gentur di kota Cianjur, Jawa Barat. Oke. Nyaman ya dalam nih. Mihrab dari masjid ini juga sangat impresif karena ada lafaz Allah di bagian atasnya. Dengan cahaya masuk dari kaca-kaca di segala penjuru ruangan dan lampu pada lafaz Allah di atas mihrab ini memberikan kesan bak cahaya surga yang menyinari jamaah di bawahnya. Oh, ada tulisan Allah di atas tuh di tengah-tengah. Oh, ini di atas di tengah-tengah. Sementara di bagian tembok dari tempat imam sendiri ada ukiran berwarna tembaga dengan penerangan cahaya instalasi kuning yang memberikan nuansa gradasi keemasan. Dari jauh karya seni ini mengingatkan akan nuansa kerajaan dinding Mesir. Ini juga yang menjadi karya seni utama dari Masjid Al-Jabar ini karena dihiasi dengan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Tak hanya bernuansa Islam,
Di 27 pintu-pintu masjid ini juga diberikan sentuhan motif batik lokal Nusantara 27 seperti pintu. motif batik khas Kuningan, khas Majalengka, khas Bandung, dan lain sebagainya. Oke, banyak dia punya konsep-konsep Meski diambil ya. lampu buatan lokal, namun karpet masjid ini Wah, berasal kapit dari dari Turki Turki. dengan warna dominan biru Dia cerah untuk dengan keselesaan, sentuhan kuning mustard dan tambahan biru tua menambah kesan segar. Dengan pola geometri Islam yang tentunya sudah diberi sentuhan motif lokal. Oke. Tidak seperti AC di masjid lain yang biasanya dipasang di atas tembok-tembok masjid. AC di sini diinstal secara vertikal dengan tinggi di atas kepala manusia, sehingga tidak perlu khawatir kepanasan saat sedang beribadah. Ikon ya. Tiang-tiang ini juga mempunyai desain bagian atas yang berupa kubah marmer yang mengelilingi ruangan ibadah utama. Oke. Tentunya selain menambah nilai estetika juga multifungsi karena dijadikan juga sebagai tempat penyimpanan Al-Quran. Oh, oke. Masjid yang berkapasitas 50.000 orang ini 50.000 terdiri dari orang boleh bangunan masuk, utama, sementara di bagian lantai bawahnya terdapat museum dan di luarnya terdapat Ada area museum plaza lagi? alun-alun yang wilayah koridor-koridornya nantinya bisa digunakan Oke. sebagai kegiatan ekonomi semisal bazar. Oh. Buat berjualan ah. Berdiri di atas lahan 25 hektar, Ini masjid ini juga mempunyai sistem hydran, yaitu sistem pemadam kebakaran Pemadam sendiri. kebakaran Oleh karena sendiri. itu tidak heran jika masjid ini memiliki reservoir, yaitu sistem persediaan air. Oh, itu gunanya tuh. Sementara dari keseluruhan masjid ini dibangun dengan 4 komponen. Apa ini? Komponen pertama sebagai tempat ibadah, Tempat ibadah. komponen kedua adalah sebagai museum. Oh, oke. Museum. Di bawah masjid ini ada museum futuristik interaktif yang isinya tentang sejarah Rasulullah, Oh, serta oke, sejarah oke. masuknya Islam di Jawa Barat. Dan tak hanya itu, nanti juga ada informasi tentang masuknya Islam di Nusantara. Oh, Museum ini juga diharapkan mempunyai fitur interaktif dan tampilan yang canggih seperti museum di negara seperti semisal Museum Dubai, agar semua orang mau tertarik dan belajar tentang sejarah Islam. canggih ya. Canggih punya museum nih. Oh. Namun saat ini museum ini masih belum dibuka untuk umum karena masih tahap pengerjaan. Oh, masih Nantinya lagi. akan ada tiket masuk bagi yang tertarik mengunjungi museum ini. Oh, masjidnya ya. Komponen ketiga Museumnya adalah masih danau retensi belum dibuka. yang berfungsi Danau sebagai ini, pengendali danau banjir retensi. sekaligus sebagai danau taman. Ada taman. Untuk komponen keempat, taman dan kawasan wisata religi. Selain nantinya akan digelar bazar terutama pada event seperti Ramadan, pada malam hari saat menjelang Isya, Cantik nggak waktu masjid malam, ini juga mempunyai daya tarik karena gemerlap lampu warna-warni dan permainan sinar laser ke udara yang tentunya menambah daya tarik bagi para pengunjung, tak hanya para fotografer. Banyak sekali Wah, pengunjung yang bentuknya datang ke baik. sini untuk piknik dan menjadikan masjid ini sebagai wisata selfie terbaru di kota Bandung. Tentunya dengan kehadiran masjid ini diharapkan akan dapat penumbukan perekonomian masyarakat kecil yang tinggal di sekitar masjid megah tersebut. Nah, itu dia tadi informasi tentang Oke. Masjid Raya Al-Jabar yang merupakan masjid terapung di kota Bandung. Bagi kamu yang suka dengan isi vlog ini, saya minta like serta komen, dan Baik, tolong ada share juga ke masjidnya. beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi dari vlog ini. Saya juga minta subscribe bagi kamu yang belum. Tonton terus ya vlog Angelic Paulina lainnya yang tidak kalah seru. Semoga kalian sekeluarga banyak rezeki dan sehat selalu. Amin. Yaitu dah tadi video yang dikongsikan oleh channel Angelic Paulina, yaitu berkait dengan Masjid Terapung dan Museum Rasulullah Al-Jabar, yaitu merupakan masjid yang menarik lebih ramai pengunjung untuk datang dan mengenali Islam itu sendiri. Dan kita nampak tadi bagaimana keadaan canggihnya pembinaan masjid ini, dilengkapi dengan sistem eskalator untuk memudahkan dengan keluasan masjid ini sehingga akan boleh memuatkan 50.000 orang untuk memenuhi
masjid ini. Memang betul-betul cantik, agum dengan binaan masjid ini. Sabar dan tahniah membina masjid yang menjadi kebanggaan seluruh umatnya. Pastikan pendapat kalian di ruangan komen untuk kita sama-sama mengetahui. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.